Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gabriela Rosmauli dengan NIM 1203001003 dari kelas RA Ekologi Laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya dan bagaimana saya memahami video kulap praktikum teman-teman saya pada hari Rabu tersebut. Oke, kita lanjut ke materi dan metodenya. Oke, waktu dan tempat. Kuliah Lapangan Ekologi Laut dilakukan pada hari Rabu 16 Maret 2022, pukul 9 WIB, dilaksanakan oleh kelas RA mahasiswa Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera Angkatan tahun 2020 di Pantai Pasir Putih yang bertempat di Ranggai Tritunggal, Katibung, Lampung. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat kuliah lapangan atau pada saat praktikum di pantai tersebut, kita dapat pada kualitas air menggunakan turbidimeter. Apa itu turbidimeter? Oke, kita lanjut. Turbidimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan air atau suatu larutan. Pengukuran kekeruhan dilakukan berdasarkan sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan sinar yang dipantulkan terhadap sinar yang datang. Nah, dalam kualitas air laut ini, dalam mengukur tingkat kekeruhan laut, dilakukan dengan menggunakan alat bantu turbidimeter. Pengukuran ini berdasarkan sifat optik yang ditentukan, berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap atau dipancarkan oleh bahan-bahan terdapat dalam air. Adapun prinsip umum menggunakan alat turbidimeter ini adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel, entah apapun, sinar matahari, sinar cahaya, entah sinar lampu, dan sebagainya, suatu partikel yang diteruskan dan ada pula yang dipantulkan, sehingga sinar yang diteruskan digunakan sebagai pengukuran. Kemudian cahaya yang menembus media akan ditransfer dan diukur ke dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini seperti kita mendapatkan sampelnya, terus kita olah menjadi perhitungan. Oke, kita lanjut ke sebelumnya. Turbidimeter ini ada sebuah botol. Botol ini untuk mengisi sampel air laut tersebut. Terus nanti dimasukkan alat seperti charger ini, kita masukkan ke dalam botol atau ke dalam tanah, kita nanti menengok hasilnya dari turbidimeter tersebut. Oke, kita lanjut ke mikrobiologi. Mikrobiologi ini ada tersangkut pautkannya dengan sebuah alat planktonet. Bagaimana sih menggunakan alat tersebut? Bagaimana sih kita harus klasifikasikan benda tersebut? Dalam mengumpulkan suatu jumlah plankton dilakukan dengan menyaring sejumlah massa air yang menggunakan jaring-jaring yang halus yang disebut juga dengan planktonet. Setelah sampel plankton telah didapatkan, sampel kemudian dikeluarkan dari botol penampung berukuran 100 ml dan dipindahkan dari botol sampel. Nanti kita bisa melihat perhitungannya bagaimana. Oke, kita lanjut dengan mangrove. Apa itu mangrove? Menggunakan apakah alat untuk mengukur mangrove? Mangrove menggunakan meteran. Sebelumnya, tadi saya hampir lupa, planktonet itu caranya kan kita pergi ke air laut, terus kita ambil air lautnya, kita saring, terus di bawahnya itu seperti ini botol, ini planktonet itu kita ambil, terus kita isikan ke dalam botol tersebut. Diisi dengan perlahan-lahan, terus kita melihat sampelnya. Sampelnya itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop atau kaca pembesar. Oke, kita lanjut dengan mangrove. Mangrove atau disebut juga hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana
pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Alat yang digunakan untuk mengukur mangrove atau hutan bakau tersebut adalah meteran. Pada yang saya simak pada video kulap teman-teman saya, mereka itu mengukur mangrove itu di dasar pantai. Karena mereka tidak bisa ke dalam ujung air laut, kan ada situ pohon-pohon bakau. Nah, mereka tidak ada sempat waktu karena kesorean, jadi mereka mengukur di pohon yang ada di dasar laut tersebut atau di pinggiran pantai. Nah, mangrove, untuk mencari kepadatan dari mangrove dilakukan dengan metode-metode atau pemetaan, yaitu dengan menarik garis lurus sepanjang ukuran pantai yang ditentukan. Maksud dari garis lurus sepanjang ukuran pantai tersebut dilakukan dengan meteran. Terus ibaratnya ini pohon, ibaratnya ini meteran. Terus kita ukur tuh, mulai dari dasarnya pantai atau dasar lautnya kita ukur, terus kita mendapatkan hasilnya, kita ukur pohon bakaunya. Nah, terdapat 3 data sampel yang diperlukan dengan metode transect. Yang pertama ada pohon. Apabila diameter dari batang pohon di atas memiliki 4 cm, maka pohon tersebut dapat dikatakan sebagai mangrove. Mangrove bercabang dengan tinggi mangrove di atas 4 cm, maka mangrove tersebut akan dihitung menjadi 2 pohon. Yang diukur, yang didapat mereka 10 meter kali 10 meter. 2, ada anakan mangrove. Anakan mangrove ini bentuknya sangat unik. Tapi lebih unik lagi dari semai atau bibit kecil. Anakan mangrove ini memiliki berdiameter 1-4 meter dan garis lurus yang digunakan yaitu berukuran 5 kali 5 meter. Dapat dikatakan sebagai anakan mangrove apabila berukur 1 kali 1 meter. Semai bibit kecil memiliki ukuran dari 1 meter. Oke, kita lanjut. Oke, semai itu tadi, arti kata semai itu benih tumbuh yang atau sudah berkecambahan yang akan ditanam lagi sebagai bibit. Semisalnya hutan bakau. Nah, kita mau menanamnya. Nah, pasti nanti yang kita ambil yang sudah berkecambahan. Nah, terus kita tanam kembali. Dan semai ini memiliki ukuran kurang dari 1 meter. Oke, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Dalam kualitas air laut, berdasarkan sampel yang saya dapat dari kelompok 1 hingga kelompok 5, saya jumlahkan, saya rata-ratakan, mendapatkan hasil sampel 1, 0,69 ditambah 0,28 ditambah 0,40 ditambah 0,62 ditambah 0,39 dibagi 5 dapat 0,47 NTU. Apa itu NTU? NTU adalah kesatuan dari kekeruhan atau kualitas air laut. 2, sampel kedua sama juga dengan sampel ke-1, memperoleh nilai 0,204. Sampel 3 begitu juga dapat 0,592 NTU. Maka dimasukkan ke tabel, mendapatkan 0,476, 0,204, 0,592. Mikrobiologi, berdasarkan data yang saya telah kumpulkan dari kelompok 1 hingga kelompok 5, didapatkan bahwa jumlah air laut atau dalam satuan mililiter berjumlah sama yang kita dapatkan adalah 100. Sama mereka semua juga mendapatkan hasil 100 juga, jadi saya totalkan mendapatkan 100 mililiter. Lanjut ke mangrove. Adapun data yang telah saya kumpulkan dari kelompok 1 hingga kelompok 5, sama sistem pengerjaannya sama dengan sebelumnya. Jumlah pohon saya mendapatkan 10 tambah 10 tambah 7 tambah 9 tambah 9. 10 ini dalam ukuran hasil meter yang tadi yang saya jelaskan. Mendapatkan 9.
Maka jumlah pohonnya kita masukkan 9, kerapatannya 90.000. Oke, itu penjelasan yang saya simak dan saya cermati dari video-video teman-teman praktikum saya yang kuliah lapangan beserta hasil dan pembahasannya. Maka kita sebagai penutup, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian alat turbimeter percobaan kualitas air laut atau percobaan hal yang lainnya, didapatkan bahwa lokasi praktikum perairan laut di Pasir Putih, Lampung, ini tergolong jenis perairan yang tidak tercemar dan memiliki tingkat kekeruhan yang rendah. Berdasarkan sampel air yang perairan dangkal, didapatkan bahwa jumlah plankton di pantai Pasir Putih tergolong melimpah. Dalam mangrove, berdasarkan hasil pemetaan dan menggunakan metode transek, didapatkan bahwa kerapatan mangrove di lokasi penelitian tergolong jenis rendah, 10% luas area dan transek sebesar 10 kali 10 meter persegi. Saran saya, dalam praktikum ini, sebaiknya dilakukan kalibrasi alat terlebih dahulu sebelum digunakan agar kita memahami dan mendapatkan hasil yang semaksimal pengukuran lebih akurat. Praktikan diharapkan berhati-hati dalam memasukkan sampel air ataupun menggunakan alat-alat yang disediakan tersebut. Lalu yang terakhir, lamanya jam praktikum lebih baik ditambahkan, sehingga selesai praktikum, praktikan dapat benar-benar paham secara detail menggunakan alat dan seharusnya kita bisa terjun ke bagian mengoperasikan seperti memakai software-software yang digunakan. Oke, sekian hasil dari penjelasan saya. Apabila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan karena itulah hasil yang bisa saya tangkap, yang bisa saya jelasin dari berbagai sumber seperti teman-teman saya dan video-videonya ketika mereka kulap. Oke, terima kasih dan selamat siang.